Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini teman-teman saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya di materi kuliah Hukum Administrasi Negara pertemuan keempat minggu ini, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Ini juga tidak sedikit. Jadi juga Ibu mohon maaf juga baru bisa menjawab pertanyaan satu demi satu. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan, jadi Ibu akan sekaligus rangkum, sudah Ibu klasifikasi sih ini. Jadi mohon maaf tidak satu persatu, tapi ada beberapa pertanyaan memang hampir mirip dan Ibu rasa ini akan Ibu jawab secara berbarengan saja gitu ya. Baik, yang pertama seperti ini yang Ibu sudah klasifikasikan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Dibit, kemudian yang kedua dari Area, dan ketiga dari Zelin. Yang pertanyaannya ini hampir sama menurut Ibu gitu ya. Yang pertama pertanyaan dari Dibit itu, oke, izin bertanya Bu, pada waktu pembuatan undang-undang harus ada 3 hal, yaitu dari segi historis, filosofi, dan sosiologis. Nah, kemudian salah satu dari ketiga segi tersebut tidak digunakan untuk membuat undang-undang. Apakah undang-undang akan tetap bisa dibuat? Nah, begitu juga pertanyaan dengan area. Ini yang menurut Ibu juga hampir sama ketika pemberi wewenang kepada pejabat pembuat undang-undang itu bisa leluasa membuat undang-undang sesuai dengan keadaan pemerintahan, atau ada batasan atau ada cakupan bahan untuk membuat undang-undang gitu ya, area. Kemudian yang ketiga dari Zelin, pertanyaannya berkaitan tentang pemerintah atas jabatannya memiliki wewenang terutama dalam membuat peraturan. Namun bagaimana jika peraturan tersebut dianggap menyimpang dari keadilan? Nah, intinya kan sama ya, bagaimana ketika teman-teman ini, baik di BIT, Area, dan Zelin menanyakan ketika pemerintah atau pejabat yang berkuasa dalam hal ini membuat undang-undang atau peraturan gitu. Nah, mereka itu menyalahgunakan atau melanggar aturan yang ada. Nah, apakah ada pedoman ataupun apakah ada aturan gitu yang mengatur secara khusus berkaitan dengan ini? Ya tentu jelas ada gitu ya. Seperti yang mana Ibu sebutkan bahwasanya memang ada peraturan ataupun yang paling jelas atau konkret itu adalah adanya undang-undang gitu ya. Yang pasti teman-teman bisa catat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, segala sesuatu yang nantinya akan diterbitkan dalam bentuk undang-undang itu sudah ada guidance atau pedoman atau panduannya gitu ya. Bagaimana sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti yang ditanyakan Dipit tadi bahwasanya sangat penting sekali ketiga hal yang ada di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas, dalam membuat peraturan perundang-undangan itu melihat dari segi histori, filosofis, maupun sosiologisnya. Kenapa hal ini sangat penting? Karena ini merupakan salah satu syarat gitu ya, bagaimana undang-undang itu nanti dapat dibentuk. Seperti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga harus memang berdasarkan juga kepada asas-asas yang berlaku juga, di mana peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu dibuat dengan kejelasan tujuan itu yang pasti ada, harus ada gitu ya, tujuannya harus jelas. Kemudian pejabat atau kelembagaan yang membentuk undang-undang tersebut itu harus tepat sesuai dengan kewenangannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan tentang kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatannya, sesuai atau tidak kira-kira nantinya undang-undang yang akan dibuat tersebut sesuai dengan agenda atau memang prolegnas yang sudah ditetapkan oleh pejabat atau pemerintah, gitu ya. Kemudian jelas undang-undang tersebut harus dapat dilaksanakan, itu yang keempat. Kemudian
Yang kelima itu, keberhasilan gunaan atau kebermanfaatan itu dapat teraih atau tercapai. Itu yang pasti dan yang jelas undang-undang tersebut oke oke, mohon maaf sebentar tadi, sempat ke-close. Ibu, share lagi. Semoga masih ke-record ya, coba Ibu cek terlebih dahulu. Oh iya, masih ke-record. Oke, Ibu, mmm, lanjutkan bahwasanya tadi, sebagaimana undang-undang terbentuk itu harus beberapa syarat, yang pasti juga syarat berkaitan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ini memang sangat penting karena menjadi, syarat di mana undang-undang itu nanti dapat dibentuk. Seperti juga selain undang-undang, peraturan daerah. Peraturan daerah itu juga di dalam pembentukannya sebelumnya harus didahului dengan pembuatan naskah akademik gitu ya. Nah, naskah akademik tersebut itu berisi juga bagaimana nanti landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis dan landasan yuridisnya gitu. Ketika undang-undang tersebut tidak ada dicantumkan dalam naskah akademik ataupun di dalam rancangan peraturan perundang-undangan, maka itu dikatakan tidak dapat nanti kemudian disahkan atau diputuskan gitu ya, karena memang tidak, sesuai dengan prosedur atau syarat yang sudah diberlakukan gitu ya, Dibit ya. Bahwasanya mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu bahwa landasan filosofi sendiri seperti apa, sosiologis dan yuridis pun juga seperti apa. Mungkin akan Ibu jelaskan sedikit saja bahwasanya kalau untuk landasan filosofis itu sendiri kan, eee, dipakai merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang mana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup dalam suatu masyarakat, kemudian kesadaran dalam suatu masyarakat, cita hukum dalam suatu masyarakat yang mana meliputi suasana kebatinan secara falsafat, khususnya bahasa Indonesia gitu ya, yang kemudian bersumber juga dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang jelas landasan filosofis bagi setiap pembuat undang-undang atau legislatif itu selalu, melihat bagaimana alasan pertimbangan yang kemudian dapat menggambarkan bahwasanya peraturan yang akan dibentuk nanti itu sudah merupakan suatu peraturan yang memang atas pertimbangan dari, eee, lingkup suatu masyarakat yang memang benar-benar, memiliki tujuan dan cita hukum gitu ya, yang mana sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia itu sendiri yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun juga berkaitan tentang landasan sosiologis. Kalau untuk landasan sosiologis itu nanti merupakan, pertimbangan atau alasan yang mana menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dari berbagai aspek gitu ya. Baik landasan sosiologis ini juga sebenarnya menyangkut berkaitan tentang, eee, fakta-fakta yang nyata atau real mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di negara, seperti itu. Jadi sosiologis sendiri bisa dikatakan dari kata sosial gitu ya. Jadi sosial sendiri kan kita bisa melihat bahwasanya bagaimana, melihat perkembangan di dalam suatu lingkup masyarakat. Terus kemudian bagaimana peraturan tersebut dibuat nantinya berdasarkan pertimbangan atau alasan yang kemudian menggambarkan bahwasanya peraturan yang nanti akan dibentuk itu harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik kebutuhan masyarakat yang bisa dilihat dari berbagai aspek gitu ya, harus bisa ada dukungannya gitu. Nah kemudian untuk landasan yuridis sendiri ini, landasan yuridis sendiri ini merupakan suatu pertimbangan atau alasan di mana nanti peraturan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum itu dengan mempertimbangkan aturan yang ada, aturan yang telah dibuat, yang mana yang nantinya akan, diubah atau yang akan dicabut kemudian, eee, tujuannya adalah nanti untuk mencapai suatu kepastian hukum, rasa keadilan dalam masyarakat. Nah, landasan yuridis ini menyangkut beberapa persoalan hukum gitu ya, yang berkaitan
dengan substansi dan materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi landasan yuridis sendiri ini intinya itu adalah dia melihat atau mengembangkan, mempertimbangkan dari sisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi dasarnya atau landasannya itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, jadi nantinya peraturan yang akan dibuat atau dibentuk itu pun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini yang nanti akan menggambarkan landasan yuridis itu sendiri. Begitu ya, mungkin nanti semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dipit, Area, dan Zelin. Nah, kemudian mungkin kemudian pertanyaan nih juga yang sudah Ibu gabungkan, yang hampir mirip juga, hampir sama, dari Enggal, kemudian dari Sally, dan dari Afri ya, yang pada intinya teman-teman ini menanyakan terkait tentang unsur-unsur tindakan hukum pemerintah ya. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah yang Enggal tanyakan itu maksud dari akibat hukum di bidang pemerintahan. Kemudian contohnya seperti apa? Kalau yang dari Sally ini, oke, apakah 4 unsur tersebut dapat berjalan sesuai sifat dan kewenangannya yang sesuai dengan cara tindakan mereka? Jika iya, berikan contohnya. Oke. Kemudian dari Afri ini menimbulkan akibat-akibat hukum di bidang pemerintahan dalam unsur-unsur. Contohnya ya, intinya dari contohnya di mana teman-teman sudah baca yang PPT-nya Ibu share bahwasanya unsur-unsur tindakan hukum pemerintah itu ada 4 gitu ya. Yang pertama, tindakan itu dilakukan oleh organ pemerintahan. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan urusan atau fungsi pemerintahan. Betul ya? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berdasarkan asas legalitas, dan yang keempat itu menimbulkan akibat-akibat hukum di bidang pemerintahan. Nah, dari unsur-unsur tindakan hukum pemerintah itu sendiri juga di dalam PowerPoint Ibu juga sudah sampaikan bahwasanya sesuai dengan sifat wewenang, tindakan hukum pemerintah juga ada yang bersifat terikat, fakultatif, ataupun bebas. Nah, mungkin itu sifat hukum yang lainnya gitu ya. Jadi yang dipertanyakan adalah bagaimana maksud dari menimbulkan akibat-akibat hukum di bidang pemerintahan gitu. Nah, mungkin sebelum itu Ibu ingin menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum itu pemerintah banyak melakukan kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut juga akan memberikan efek atau dampak hukum nanti ke depannya gitu ya. Nah, efek atau dampak akibat hukum itu bisa dilihat baik dari sisi hukum privat maupun dari sisi hukum publik. Jadi pemerintah itu di dalam menjalankan tugas wewenangnya, dalam menjalankan jabatannya pun juga diberikan suatu amanat di mana si pemerintah itu sendiri juga bisa menjalankan dua sisi gitu kan ya, dari sisi pemerintah sebagai pejabat, pemerintah sebagai aparat berarti dia pemerintah sebagai aparat atau pejabat berarti dia menjalankan sisi ranah hukum publik. Kalau pemerintah dalam menjalankan dari sisi pribadinya sendiri, maka bisa dikatakan pemerintah tersebut atau pejabat atau organ pemerintah, mohon maaf yang bisa dikatakan itu menjalankan proses tugas dan wewenangnya atau menjalankan perbuatan hukumnya itu secara privat atau pribadi gitu gitu ya. Jadi segala aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah itu garis besarnya itu dapat memang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan perbuatan hukum dan golongan yang bukan perbuatan hukum. Nah, maksud dari golongan tersebut yang pertama dari golongan perbuatan atau perbuatan hukum tersebut itu yang penting bagi hukum administrasi adalah golongan perbuatan hukum. Mohon maaf maksudnya adalah jadi ada dua sisi golongan kan ya tadi yang dijalankan oleh pemerintah baik dari sisi perbuatan hukum, golongan perbuatan hukum maupun dari sisi bukan perbuatan golongan hukum gitu kan.
Kalau untuk yang terpenting dari sisi hukum administrasi pemerintah, maka organ pemerintah atau pejabat tersebut ya harus menjalankan golongan yang maksudnya adalah golongan perbuatan hukum, gitu maksud Ibu tadi ya. Jadi perbuatan hukum itu sendiri merupakan sebab perbuatan yang mana langsung menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut ya dapat mengakibatkan hukum bagi ranah atau sisi di kita mempelajari hukum administrasi negara ya berarti masuk dalam ranah sisi administrasi negara gitu ya. Yang oleh karena perbuatan hukum ini kemudian membawa akibat atau konsekuensi pada hubungan hukum atau keadaan keadaan yang ada gitu. Ada keadaan perbuatan hukum yang ada gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah di mana pemerintah ya ketika melakukan suatu tindakan merupakan suatu hak dan kewajibannya, melakukan suatu tugas dan kewajibannya, pemerintah itu pasti akan menciptakan suatu tindakan hukum dan kemudian nanti menimbulkan resiko ataupun akibat-akibat hukum yang ada di dalam lingkup pemerintahannya itu sendiri ya, yang seperti yang Ibu katakan tadi. Bisa dikatakan pemerintah itu dapat menjalankan dari sisi publik dan dari sisi privat. Kalau dari sisi publik berarti dia menjalankan jabatannya, sisi publik dia menjalankan atas nama diri pribadinya sendiri. Pokoknya intinya itu, gitu ya. Teman-teman yang dipertanyakan dari unsur-unsur tindakan pemerintah tadi, semoga dapat menjawab. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan Roni. Dalam penerapannya, mohon maaf Ibu jadi belibet nih. Dalam penerapannya, dapatkah pemerintah membuat delegasi atau mandat jika tidak memenuhi beberapa unsur syarat yang telah ditentukan? Ya jelas saja kalau misalkan tidak memenuhi syarat atau unsur, Ibu bisa Ibu katakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan ya masuk dari kewenangannya, salah satu kewenangannya adalah dia memberikan delegasi atau mandat kepada person lain atau pribadi lain atau pejabat yang lain gitu ya. Karena apa? Delegasi kan yang seperti Ibu sempat sampaikan bahwa merupakan suatu pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah. Gitu kan ya? Dengan konsekuensinya tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, sedangkan mandat sendiri adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Nah, kan memang sudah ada pembedanya ya, kalau untuk delegasi itu sendiri, tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada pemberi delegasi. Tapi kalau mandat, tanggung jawab dan tanggung jawabnya masih berada pada pemberi mandat. Begitu ya. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya memang delegasi ini harus diberikan secara definitif, tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut. Kemudian dalam pemberian delegasi pun juga harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika Roni menanyakan ketika tidak sesuai dengan syarat atau unsur dan apalagi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya maka delegasi atau mandat yang akan diberikan kepada pejabat tinggi ke pejabat yang lebih rendah itu tidak akan bisa berlaku gitu ya. Tidak akan bisa kemudian si pemberi delegasi atau si penerima delegasi tersebut tidak bisa menjalankan dengan sah. Begitu ya, karena pertanggungjawabannya kan juga akan beralih seperti itu. Oke, Roni. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan Ibu gabungkan, pertanyaan dari Afifah dan Eko, yang mana intinya menanyakan terkait tentang wewenang terikat, wewenang fakultatif, dan wewenang bebas ya. Oke, ini kan masuk di tindakan pemerintah tadi juga, bahwasanya memang untuk wewenang terikat dan wewenang bebas ini bisa
dikatakan bahwasanya wewenang terikat itu, pada dasarnya, untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ada, gitu ya. Wewenang terikat itu, pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ada. Misalkan contohnya bisa Ibu contohkan seperti Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut untuk memperoleh SIM A gitu ya, maka usia minimal 17 tahun. Nah, ketentuan tersebut kan juga harus dilaksanakan. Pasti pasti harus dituruti dan memang harus, mmm, ketika seseorang ingin mengajukan perpanjangan atau menerbitkan SIM baru, maka dia harus memenuhi ini umur 17 tahun gitu. Itu sudah memang ketentuan yang sudah berlakukan gitu ya, sebenarnya sudah terikat gitu. Nah, kemudian kalau untuk, eee, wewenang bebas seperti contohnya keputusan tata usaha negara yang berkaitan tentang, seperti yang sebelumnya tadi juga Ibu contohkan sebagai keputusan tata usaha negara gitu ya. Ya keputusan tata usaha negara yang terikat adalah dalam penerbitan SIM ketika memang prosedur atau syaratnya seseorang harus sudah berusia 17 tahun. Nah, kemudian kalau untuk keputusan tata usaha negara yang bebas itu berdasarkan pada suatu ketetapan bertindak, misalkan contohnya itu bupati berwenang melarang, reklame dalam bahasa yang, apa namanya, melarang reklame dalam bahasa asing misalkan ya, dalam dalam pemasarannya. Nah, hal ini kan tujuannya adalah untuk demi kepentingan umum atau ketertiban umum gitu. Itu keputusan tata usaha negara yang bersifat bebas. Kalau keputusan tata usaha negara yang bersifat terikat pada dasarnya dalam hal melaksanakan ketertiban lalu lintas. Ketika penerbitan SIM A, ya memang ketika SIM A tersebut harus berlakukan atau harus kita mencari SIM gitu harus sesuai dengan, umur yang ada yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya terkait tentang wewenang, eee, fakultatif, wewenang bebas, dan wewenang terikat ini, Ibu dapat mencontohkannya sebagai mana salah satu, tindakan pemerintah yang mana bisa dikatakan itu disebut sebagai diskresi. Teman-teman mungkin baru mendengar atau teman-teman yang sudah pernah mendengar diskresi. Diskresi itu kan sebagai wewenang di mana pemerintah itu memiliki wewenang bebas yang mana hak atau dimiliki oleh pejabat pemerintah. Di mana memang kalau untuk diskresi ini sebagai lawannya dari, wewenang terikat. Karena diskresi ini merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh si pemerintah atau pejabat, di mana pemerintah tersebut dapat mengeluarkan kebijakan di luar dari kebijakan yang ada. Jadi dapat mengeluarkan kebijakan baru gitu istilahnya, karena adanya pertimbangan-pertimbangan, kondisi darurat dan lain sebagainya. Pemerintah dapat mengeluarkan adanya suatu diskresi. Nah, itu sebagai contoh juga wewenang bebas, adanya sifat dari pemerintah yang dimiliki pemerintah, hak yang dimiliki oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, namun diskresi ini pun juga jangan kemudian disalahartikan bahwa pejabat pemerintah bisa sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan gitu ya. Tidak bisa seperti itu karena memang sudah ada koridornya, sudah ada, eee, apa namanya, proseduralnya gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintah juga apa namanya, ini bukan merupakan suatu kehendak atau tindakan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak semena-mena untuk mengeluarkan diskresi seperti itu ya. Karena, tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi, yakni demi kepentingan umum dalam batas wilayah kewenangannya dan, tidak melanggar AAUPB, maka pemerintah dapat mengeluarkan diskresi tersebut dan, setiap kewenangan dalam negara hukum pun juga tidak dikenal adanya wewenang yang sebebas-bebasnya. Jadi kita tidak mengenal wewenang yang sebebas-bebasnya. Jadi diskresi tidak bisa dikatakan juga sebagai wewenang yang sebebas-bebasnya karena diskresi dikeluarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu apa, pertimbangan apa, ya yang pasti tidak melanggar AAUPB atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tidak, melanggar batas wilayah kewenangannya. Dan yang pasti diskresi itu adalah untuk kepentingan umum, gitu ya. Nah, mungkin yang dapat Ibu contohkan juga berkaitan tentang wewenang yang bersifat fakultatif. Kalau fakultatif itu sendiri, wewenang yang di mana dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut. Artinya apa? Jadi
eee, apa namanya, sedikit banyak pemerintah itu memiliki adanya suatu pilihan. Nah, pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu saja. Misalkan contohnya ketika polisi itu tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Jadi ada pilihan yang kemudian, suatu suatu kewenangan yang memang tidak harus dijatuhkan kepada seseorang gitu ya. Itu namanya wewenang yang bersifat fakultatif, wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi namun, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut. Jadi tidak mutlak wewenang itu harus dipergunakan karena ada pilihan-pilihan yang dapat, eee, juga mungkin meringankan bagi pihak lain gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Eee, Pertanyaan dari siapa ini? Oh, Egan ya. Pertanyaan dari Egan mungkin tidak ada yang hampir mirip, jadi pertanyaan Egan ini, fungsi apa yang tertuju pada delegasi dalam menggunakan wewenang? Oh, ini seperti sama, seperti yang, delegasi tersebut ya. Hampir sama sih yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya memang pada delegasi itu, tidak ada suatu penciptaan wewenang sebenarnya ya, yang ada hanya pelimpahan wewenang. Karena apa? Karena tanggung jawab kan tetap pada pemberi delegasi ya. Dari, pejabat yang memberi ke pejabat yang menerima, tanggung jawabnya itu kan, masih tetap berada pada oh mohon maaf kebalik, mohon maaf. Jadi untuk delegasi yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwasanya, tidak ada penciptaan wewenang, yang mana yang ada itu hanya pelimpahan wewenang. Karena apa? Karena tanggung jawab itu nanti sudah diambil alih oleh si penerima delegasi, gitu ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi di awal itu di-skip, yang benar adalah penerima delegasi menerima tanggung jawab, sebagaimana pemberi delegasi, gitu ya. Jadi, di mana tanggung jawab sudah beralih pada penerima delegasi, sedangkan mandat itu penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir atau keputusan yang di akhir nanti, diambil tetap pada pemberi mandat. Jadi tanggung jawab keputusan tetap pada pemberi mandat. Hanya saja kalau untuk mandat ini bertindak dan untuk atas nama pemberi mandat, tapi tanggung jawabnya tetap pada pemberi mandat. Untuk delegasi tanggung jawabnya sudah beralih, gitu ya. Intinya di situ, beralihnya fungsi. Nah, kemudian pertanyaan dari Alif Pratama ini, dari Alif Pratama ya, dari Alif. Oke, dari Alif Pratama juga tidak ada yang hampir sama. Ini berkaitan tentang kewenangan pemerintah jikalau misalnya terjadi perbuatan tercela atau telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau terkait tentang, presiden atau wakil presiden ketika ada kekosongan. Nah, ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Dasar kita sendiri ya, Alif ya, bahwasanya di mana ketika ada kekosongan jabatan, yang mana jabatan, presiden dan wakil presiden, silakan nanti coba dibaca, semoga Ibu benar ya, ada di dalam Undang-Undang Nomor, 8, mohon maaf, ada di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar, ya bukan Undang-Undang Dasar 1945. Ada di dalam pasal 8 Undang-Undang 1945 ya, berkaitan tentang, ketika presiden atau wakil presiden, diberhentikan atau mangkat gitu ya, atau berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka maka, yang berhak untuk melaksanakan tugas itu adalah Menteri Luar Negeri gitu ya, atau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Oke. Jadi pasal 8 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa ketika terjadi kekosongan secara berbarengan baik presiden maupun wakil presiden, maka untuk pengisian jabatan atau kekosongan tersebut dapat digantikan sementara waktu oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersamaan. Oke.
Oke, berkaitan dengan itu semoga bisa diterima ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hikmah. Dari Hikmah ini menanyakan berkaitan tentang apakah dalam kegiatan administrasi negara atau pemerintahan tugas-tugas pemerintah hanya dilakukan oleh satu jabatan konvensional atau juga badan-badan lainnya. Mungkin ini kita harus melihat atau merujuk pada teori dari J.F. Strong ya. J.F. Strong ya, Hikmah. Yang mana menggantikan pemerintahan dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit itu hanya mengacu pada satu fungsi saja, yaitu fungsi eksekutif. Jadi, kegiatan administrasi negara atau pemerintahan yang mana itu pun juga didukung oleh uh, pejabat atau perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Nah, kemudian menurut pendapatnya dari J.F. Strong tadi, tentu masih ada pertanyaan misalkan apakah presiden atau lembaga eksekutif merupakan pejabat pemerintah atau bukan pejabat negara? Kenapa bukan pejabat negara? Mungkin ini nanti bisa dikatakan bahwasanya pejabat pemerintah dan pejabat negara itu bisa dibedakan gitu ya. Jadi kemudian pun ada teori juga dari Prof. Bagirmanan yang menyebutkan bahwasanya ada jenis lembaga yang memang bisa berfungsi untuk membantu bagaimana pemerintah itu dapat bekerja dengan baik. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung, seperti lembaga kepresidenan, DPR, lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga yang menjalankan fungsi itu sebagai alat kelengkapan negara. Kemudian ada juga lembaga negara yang fungsi administrasi negara yang tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya di sini lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif saja yang kemudian yang tidak bersifat ketatanegaraan. Ada juga lembaga negara yang hanya menjadi penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan. Jadi memang hikmah bahwasanya kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat itu juga tidak terlepas dari dukungan organ-organ pemerintahan yang lain gitu ya. Tugas pemerintah itu juga menjalankan fungsi dari yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari siapa nih selanjutnya? Oke. Destri dan Naswa ini juga Ibu klasifikasikan karena bersama. Intinya Destri dan Najwa menanyakan bahwa kewenangan pemerintah ada yang namanya asas legalitas. Oke, asas legalitas dalam hukum administrasi negara ya. Kemudian pertanyaan Najwa, apa sisi kelebihan dan kelemahan asas legalitas dalam hukum administrasi negara? Oke, yang kita tahu bahwa teman-teman adalah asas legalitas sendiri merupakan asas yang mana ada di negara kita, negara hukum, ketika seorang atau pejabat pemerintah itu harus menjalankan berdasarkan pada undang-undang atau peraturan undang-undang yang ada. Atau berarti juga bahwasanya setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar atau didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada, didasarkan kepada dasar hukum yang ada, gitu ya. Nah, negara kita kan negara hukum, gitu ya. Jadi asas legalitas ini memang paling utama gitu dalam hal menjalankan setiap tindakan pemerintah. Jadi asas legalitas ini dalam hukum administrasi negara itu pun juga sudah sangat detail dan jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu jelas ya. Jadi sangat penting sekali ketika pejabat pemerintah melaksanakan atau menjalankan tugasnya itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Karena asas legislasi ini diterapkan di dalam hukum administrasi negara, gitu ya. Yang pasti akan sangat menguntungkan sekali ketika memang pemerintah itu memperhatikan sisi dari asas ini. Karena asas ini pun juga memiliki makna bahwasanya
setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu juga harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan maupun tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, gitu ya. Dengan begitu, baik dalam keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, gitu ya, itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pemerintah pun juga atau pejabat juga tidak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sangat penting sekali, sangat menguntungkan, dan yang pasti tidak ada kelemahannya gitu ya, yang pasti menguntungkan dan memiliki kelebihan yang baik. Karena hukum administrasi negara ini kan fungsinya adalah nanti untuk sebagai suatu hukum publik ya, untuk masyarakat luas. Hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan pemerintah dengan warganya. Hubungan istimewa gitu ya, istilahnya hubungan yang mengatur tentang hubungan pemerintah dengan warga masyarakatnya. Sehingga asas legalitas ini sangat penting sekali untuk diterapkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rio Ananda yang menanyakan bahwasanya pemberian instruksi terkait tentang pemberian wewenang delegasi kepada delegatus itu, oke, ini sebenarnya terkait tentang delegasi juga sama ya. Jadi pemberian delegasi itu kan seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya bahwasanya pihak individu itu yang kemudian dipercaya oleh pejabat yang tinggi ke pejabat yang lebih rendah agar dapat menjalankan tanggung jawabnya gitu ya. Karena secara otomatis tanggung jawab akan beralih kepada penerima delegasi. Nah, bentuknya secara resmi ya secara tertulis karena butuh surat ketetapan yang kemudian ditandatangani oleh pemberi maupun pemberi ataupun penerima delegasi gitu ya. Yang jelas pemberian delegasi ini harus diberikan secara resmi agar juga dapat diberlakukan juga secara resmi dengan tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik pemberi delegasi maupun penerima delegasi. Oke Rio, kemudian selanjutnya ini ada 4 pertanyaan yang Ibu digabungkan jadi satu, pertanyaan dari Wildan, Yoko Wildan, Yoko, Maulida dan Putri. Yang pada intinya menanyakan berkaitan tentang kewenangan juga ya sebenarnya, banyak juga yang menanyakan tentang kewenangan nih, pendelegasi dan mandat. Oke. Konsekuensi ketika tidak dapat menjalankan delegasi dan mandat dengan baik. Oke, jadi pemberian kewenangan dari kepala daerah, misalkan ya, pemberian kewenangan dari kepala daerah ke kepala dinas, misalkan, atau camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ini kan termasuk suatu pendelegasian yang kemudian pelimpahan wewenangnya tersebut memiliki tujuan dan konsekuensi yang memang harus dijalankan demi menjalankan pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Delegasi itu memberikan delegasi yang mana pemberi delegasi disebut sebagai delegan ya teman-teman sudah tahu, dan penerima dinamakan delegatoris. Nah, ketika dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi, termasuk pertanggungjawabannya dalam hukum administrasi negara. Jika delegasi ini digugat, maka si penerima delegasi ini kemudian harus memang benar-benar mau menerima konsekuensi yang ada. Makanya dia harus bisa menjalankan benar-benar wewenang atau arahan yang diberikan oleh si pemberi delegasi tersebut. Karena apa? Ketika nanti terjadi pelanggaran, otomatis si penerima delegasi yang dia akan menanggung resikonya gitu ya. Oke, jadi syaratnya sendiri adalah delegasi itu kan ya harus memang definitif. Artinya delegasi itu atau penerima delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Nah, kemudian delegasi juga harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu yang paling penting. Itu ya. Jadi yang dimaksud juga tanggung gugat itu adalah artinya bahwasanya ketika ada suatu kerugian yang dialami atau suatu pelanggaran yang dilakukan, maka dia harus menanggung akibat yang ada dan
tanggung gugat itu adalah nanti ketika kemudian menimbulkan ada suatu ganti rugi, itu yang akan kemudian menanggung beban pembiayaan dari ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh si penerima delegasi tersebut, gitu ya. Jadi memang kalaupun kita ingin memperdalam bahwasanya juga untuk pendelegasian ini ada asas-asasnya gitu ya. Salah satu asasnya yaitu asas kepercayaan ya. Makanya seorang pemberi delegasi itu memang harus eh, harus benar-benar yakin gitu ya bahwa yang akan diberikan amanah itu benar-benar yang bisa dapat dipercaya, yang bisa amanah gitu ya. Karena salah satu pemberian delegasi ini salah satunya asas adalah asas kepercayaan. Nah, gitu ya. Jadi memang kalau untuk delegasi ini memang ya kalau untuk penerima delegasi memang sangat berat karena ya kemudian tanggung jawabnya itu sudah akan beralih nanti. Dibandingkan dengan mandat. Kalau untuk mandat kan tanggung jawabnya masih di pemberi mandat. Oke, baik Ibu lanjutkan ya. Ini untuk yang pertanyaan-pertanyaan bersama ini dari yang terakhir mungkin ya ini Ibu sudah klasifikasikan pertanyaan dari Hero, kemudian dari Vidya, dan dari Diah ya. Hero, Vidya, dan Diah. Oke. Pada intinya wewenang pemerintah atau badan hukum untuk mengatur dan menjalankan aktivitas negara akan ada perbedaan dalam cara kerjanya dan apakah objeknya sama? Oke, jawabannya sudah pasti memiliki wewenang, tetapi apakah ada kemungkinan jika badan pejabat pemerintahan negara melampaui wewenang? Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan pejabat. Nah, pemerintah yang lebih tinggi sama halnya dengan pemerintah yang lebih rendah. Nah, apa peran dari kedua pemerintah pusat dan Oke, ini sebenarnya juga berkaitan tentang pendelegasian ya, bersama yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Cuman mungkin Ibu ingin menegaskan pada intinya adalah dalam hal pemberian suatu kewenangan, baik kewenangan itu berbentuk delegasi mandat ataupun atribusi itu memiliki sifat. Bagaimana sifat wewenang itu adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Jadi intinya ketika seseorang sudah diberikan wewenang, maka dia harus taat dan bertindak serta patuh atas pemberian wewenang tersebut. Karena dia sudah memiliki wewenang yang dimiliki, yang diberikan kepada si pemberi wewenang gitu ya. Itu sifat wewenang atau pelimpahan dari kewenangan. Nah, pelaksanaan kewenangan pemerintah itu pun juga terikat gitu ya pada peraturan tertulis. Bahkan juga ada peraturan tidak tertulis yang mengikatnya juga. Jadi memang wewenang pemerintah itu memiliki sifat yang sangat memang harus diperhatikan dan harus sesuai juga dan perlu ditaati bagi penerima wewenang tersebut. Karena apa ya, seharusnya memang wewenang pemerintah itu kalau memang jelas, tertulis, terikat, kemudian terikatnya itu adalah ada batasan waktunya, ada waktu tertentu, tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis, dan isi wewenangnya itu bersifat umum, itu memang syarat wewenang pemerintah dan memang harus dijalankan oleh si penerima wewenang, gitu ya. Oke, itu yang mungkin Ibu ingin perjelas. Intinya bahwa wewenang itu memang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah ketika memang pemerintah ada dalam suatu posisi atau jabatan yang memang perlu untuk digantikan pendelegasian tugas dan kewenangannya. Oke, baik. Mungkin itu ya Ibu yang bisa dapat Ibu sampaikan. Oh ya, ini yang mungkin yang ketinggalan tadi, mungkin teman-teman juga sudah paham lah ya terkait tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Kalau untuk pusat kan sesuai dengan aturannya ada bahwasanya pemerintahan pusat itu kan mengurusi tentang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter,
fiskal nasional dan agama ya. Kalau untuk peraturan daerah kan sudah jelas, kalau peraturan daerah ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 bahwasanya mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ataupun kabupaten atau kota. Berdasarkan perancangan dan pengendalian pembangunan, kemudian berdasarkan perancangan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu yang pasti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti yang ditanyakan oleh dia gitu ya. Semoga teman-teman juga masih mengingatnya, itu ada di mata kuliah ilmu negara kalau tidak salah. Baik, demikian luar biasa. Ini Ibu rekam videonya lumayan juga. Semoga teman-teman tidak bosan dengan mendengarkan jawaban-jawaban dari Ibu ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kalaupun belum, bisa kita diskusikan sembari kita berjalannya kuliah. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung wis rampung.